buat teman-teman. Menunggu teman-teman yang lain gitu ya. Suara saya cukup terdengar jelas teman-teman semua? Cukup terdengar jelas? Dengaran, Pak. Oke, sip. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah teman-teman kita semua bisa bertemu kembali ya untuk mata kuliah Sosiologi Komunikasi gitu ya. Pada hari ini kita akan membahas tentang mobilitas sosial gitu ya, mengenai pergerakan mobilitas sosial, mengenai budaya global. Mobilitas sosial tadi ya, mengenai apa di pengantar sosiologi. Baik teman-teman semua, sebelumnya kita mulai perkuliahan dengan pembacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Saya akan share screen ya. Nah, baik teman-teman semua, belum terlihat ya, share screen saya sebentar. Oke, sudah terlihat teman-teman share screen-nya? Sudah, Pak. Sudah, Ya, Pak. ya baik. Kita akan bicara mengenai media komunikasi dan informasi yang menciptakan globalisasi. Jadi kita bicara tentang bagaimana peran media dalam konsep globalisasi, gitu ya. Nah, sebenarnya teman-teman, kalau kita bicara kancah sekarang ya, mengenai dunia maya yang sekarang kita nikmati dengan internetnya segala macam, itu sebenarnya sudah diprediksi dari tahun dulu, gitu ya, dari tahun 50-an mungkin ya. Gitu. Nanti kita akan lihat ya, di sini ada beberapa komersial yang kita bahas. Yang pertama mengenai global village, lalu ada perkembangan komunikasi massa, kemudian ada kemajuan melalui globalisasi massa, kemudian ada kasusnya mengenai budaya lokal yang kemudian menjadi budaya global gitu ya. Baik, yang pertama mengenai global village. Nah, sebenarnya kalau konsep global village ini sebenarnya pertama kali dipaparkan oleh McLuhan dalam bukunya Gutenberg Galaxy. Jadi dalam bukunya tersebut ia menjelaskan bagaimana pada suatu saat di mana belum pernah terjadi sebelumnya, kehidupan manusia nanti akan saling ketergantungan secara elektronik, gitu, yang menciptakan sebuah imajinasi di dalam dunia desa besar sebutnya, global village. Nah, sebenarnya konsep McLuhan ini itu yang sekarang kita kenal dengan nama dunia maya, gitu ya. Dunia yang tanpa batas, di mana kita bisa berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang dimanapun berada tanpa harus ada keadaan sekat-sekat gitu ya, sekat tempat, sekat apapun gitu ya. Yang penting kita ada jaringan internet gitu ya. Nah ini pandangan ini dasarnya oleh bahwa perkembangan teknologi dalam media masyarakat secara luas tahun 50-an itu, di tahun 50-an itu seperti televisi dan radio itu sudah membuat mengalir informasi ke seluruh dunia. Jadi dia berpaduan dari situ. Jadi dari dunia elektronik, televisi, radio itu kemudian bisa menyebar ke seluruh dunia. Ini kemudian dia berpandangan, dia kemudian memprediksi akan ada muncul seperti ini, gitu ya. Suatu saat tahun 62-an artinya sudah ada pemikiran seperti yang kita rasakan sekarang, gitu ya. Lihat nih. Pada dasarnya McLuhan ingin menyampaikan bahwa perkembangan teknologi telah mempengaruhi keseluruhan hidup manusia, masyarakat. Itu yang kemudian dinamakan global village. Artinya kenal kita sekarang dengan dunia maya, gitu ya, civil society apa istilahnya, elektronik gitu kan, kaitan dengan itu. Nah sebenarnya konsep ini juga di zaman Romawi sebenarnya sudah ada ketika mulai ada medium jalan raya sudah dibangun segala macam, hingga medium untuk saling berkomunikasi menjadi lebih mudah gitu ya. Nah jadi kalau kita bicara global village bicara tentang itu. Lalu bagaimana tentang perkembangan dunia massa? Nah ini kaitan dengan global village, dengan perkembangan dunia massa. Kalau kita bicara komunikasi massa, berarti kita bicara komunikasi yang menggunakan media massa, gitu ya. Di mana konsep informasi tersebut disajikan melalui media massa. Nah, kalau saya bicara tentang media massa, berarti saya bicara tentang media audiovisual. Berarti apa? Televisi. Kemudian media audio, radio. Media cetak, koran, majalah, segala macam. Nah, kemudian terakhir adalah media online yang sekarang banyak ya. Nah, kalau media sosial tidak masuk dalam konsep media massa, enggak ya. Dia termasuk new media karena beda itunya. Walaupun sama-sama massa ya, tapi dia beda. Gitu ya. Ini kalau kita bicara komunikasi massa pasti bicara tentang media massa.
Nah, karena namanya media massa pasti menyebarkan informasi ke arah masyarakat, ke arah massa gitu ya. Nah, media massa merupakan channel atau medium sarana atau alat yang menggunakan proses komunikasi massa. Jadi diarahkan kepada orang banyak, gitu ya. Kita lihat lagi ya. Nah, kalau bicara kita konsep media massa, sebenarnya kita tidak bisa dilepaskan dari konsep perkembangan media itu sendiri. Gitu. Pertama dari era zaman tulis, gitu. Itu zaman 4000 tahun sebelum Masehi itu sudah ada di kayak table gitu batu itu. Bahasa Sumeria sudah menulis itu. Di Cina ditemukan juga tahun 1000 sebelum Masehi juga ditemukan kayak book juga di dinding gua segala macam tuh. Kalau yang sebenarnya juga di gua juga ada tahun 1241 sudah mulai di Korea sudah mulai penggunaan karakter huruf Korea. Jadi sudah ada. Zaman era tulis. Kemudian zaman era mesin cetak. Itu ketika pertama kali mesin cetak diciptakan dibuat oleh Gutenberg gitu ya, 1456. Sudah terus berkembang. Dicetaklah kemudian media massa. Setelah media massa pertama kali itu ya, Tiny Press namanya ya. Itu The New York Sun, newspapernya. Terus 1839 fotografi sudah mulai berkembang. Setelah era cetak mulai sekarang ada era telekomunikasi. Itu dimulai di tahun 1844. Ketika sudah mulai menciptakan Morse itu sama Morse menciptakan telegraf. Telegraf yang Morse itu kan menjadi basic dari elektronika sekarang gitu ya, mengenai persandi-sandian gitu. Kemudian Alexander Graham Bell menemukan telepon 1876. Radio ditemukan oleh siapa tuh? G. Marconi gitu. Terus berkembang terus. 1933 mulai ditemukan televisi, pas 1 sudah mulai ada televisi komersial. Terus, ini era telekomunikasi. Berlanjut kemudian yang sekarang nih. Ini dari tahun 1946 sampai dengan sekarang. Era apa? Era interaktif komunikasi. Interaksi komunikasi gitu ya. Tandanya apa? Dimulai ditemukan komputer gitu ya. Ada transistor, ada segala macam, ada satelit kemudian, minikomputer segala macam, profesor segala macam. Itu yang kemudian terus berkembang hingga zaman sekarang. Lagi ditemukannya internet yang saling berhubungan. Jadi hubungan antara media massa dengan internet itu saling berhubungan. Nah, dunia interaksi sekarang seperti yang kita lihat ya, media sosial apalagi gitu ya, itu selain berinteraksi. Nah, kaitan dengan media massa adalah sudah banyak kemudian ada citizen journalism ya. Banyak pembaca media atau konsumen media, mereka yang memproduksi media, memproduksi berita, kemudian dibaca juga oleh mereka sendiri. Contohnya apa? Kompasiana kan gitu, Kompasiana. Mereka membuat tulisan sendiri, membuat berita sendiri, kemudian dibaca oleh kita sendiri juga semuanya. Nah, itu sudah ada era interaksi. Era interaksi juga memungkinkan di dalam media. Kalau misalnya ada yang kita tidak suka, kita bisa kirim sesuatu surat, ya. Gitu. Nah ini platform media massa ini tahun 2001 ya. Dia melihat bahwa nanti jaringan nirkabel berbagai lebar ini sudah ada ya. Komputer network media multimedia, komputer jaringan nirkabel multimedia genggam, HP gitu ya. Itu dia sudah terjadi gitu ya di zaman sekarang. Waktu itu saya baru melihat hal seperti itu. Apalagi sekarang dengan kehadiran metaverse ya. Ini tantangan masa depan ya. Menghadirkan realita maya, ada aroma, ada sentuhan rasa. Menghadirkan realita maya. Konsep metaverse kan kayak begitu. Menghubungkan antara dunia imajinasi dengan dunia kenyataan, dengan real. Bayangkan dengan pakai apa tuh alat yang ini. Teman-teman bisa mengetik secara maya dan itu ada hasilnya, teman-teman. Kemudian metaverse juga memungkinkan ada kita menguasai lahan, menguasai tanah segala macam. Sudah mulai menghadirkan realita maya. Mungkin juga suatu saat ya, mungkin perkuliahan kita itu mungkin kita hanya menghadirkan hologram aja gitu ya. Saya mengajar di kelas kita. Hologram saya sebenarnya saya di rumah gitu.
teman-teman yang ada di rumah masing-masing seperti hadir di kelas gitu ya. Tapi sebenarnya teman-teman sedang ada di rumah masing-masing juga. Yang hadir hologramnya, bentuk hologramnya gitu ya. Bukan bentuk asli, bukan bentuk fisiknya, bisa aja seperti itu. Ada aroma. Nah, ini teman-teman sudah mulai dibuat ya kaitannya dengan aroma ini. Saya lupa nama aromanya itu apa. Jadi misalnya gini, siapa ya? Misalkan Khairul gitu ya, ngirim saya itu bunga mawar gitu ya, dalam bentuk emoji ke WhatsApp. Itu saya akan terasa baunya di saya, bau bunga mawarnya. Jadi ada zat tertentu yang membuat wangi seperti itu, gitu, yang bisa tersalurkan lewat maya. Saya lupa nama wanginya apa gitu. Nah, ini sudah dipakai yang saya tahu itu di dalam film-film yang 3 dimensi atau yang 4 dimensi gitu ya, yang terasa gitu. Jadi kalau ketika kita misalkan kan film yang 3 dimensi gitu, yang gerak-gerak gitu kan ya, begitu kita meluncur gitu, kita tiba-tiba ada di hutan gitu, kita tiba-tiba tercium bau hutan gitu ya. Kemudian kita ada di tempat apa, itu bau tempat itu gitu ya. Contoh kita ketemu dengan hewan apa, bau hewan itu sudah ada mulai. Di film-film sekarang sudah banyak digunakan seperti itu. Bau-bauan seperti itu gitu ya. Nanti ke depannya juga akan begitu. Kemudian lama-lama ada sentuhan rasa sudah mulai. Jadi dunia imajinasi itu bisa kita pegang. Seolah-olah ya. Sebenarnya konsep metaverse juga kayak begitu kan. Seolah bisa kita genggam, bisa kita pegang, bisa kita raba. Ini kayak gitu. Artinya suka atau tidak suka media kan seperti itu. Menuju ke arah seperti itu. Jadi seperti kita menghadirkan dunia maya ke dalam dunia nyata kita aja gitu. Hanya jaraknya jauh. Hanya memang akhirnya dunia tergantung pada 2 hal. Pasti sarana internet. Yang kedua daya atau listrik. 2 itu aja. Karena semua hal bisa dilakukan. Tapi kalau kedua dasar itu tidak ada, kemudian menjadi susah. Oke, lanjut ya. Bagaimana kemajuan globalisasi media? Nah, perkembangan media memang sangat pesat gitu ya. Dan kalau bicara pergerakan penyiaran informasi memang tidak bisa lepaskan dari peran media dulu. Dulu kan kalau kita mencari informasi masyarakat lewat koran, media, televisi. Kini hanya kita pakai smartphone ya, yang kita pegang itu kita bisa dapat semua ya. Kita bisa nonton televisi, kita bisa mendengarkan radio, kita bisa membaca surat kabar apa saja gitu ya. Itu bisa gitu ya. Dan memang kalau saya lihat ya, tantangan media massa adalah bukan dari media massa sendiri, tapi lebih kepada demand orang. Tantangannya apa? Kehadiran media sosial. Media sosial menjadi penyimbang dari kehadiran media massa. Karena kalau saya bicara konsep media massa, berarti saya bicara konsep media yang memang ada pemodalnya. Kan kayak gitu ya, berbentuk PT, berbentuk lembaga. Dilakukan oleh orang-orang profesional. Wartawan yang mengerjakan kan ada pendidikannya, kameramen yang menjadi presenter segala macam. Ada dewan pengawasnya, kayak gitu. Televisi pengawasnya apa? Itu ya yang saya lupa. Televisi ada, dicetak ada dewan pers misalkan gitu ya. Kayak gitu. Jadi ada pengawasnya. Tapi kalau di media sosial kan enggak. Siapapun bisa. Itu yang membedakan dengan media massa. Nah, keadaan media massa ini kemudian yang membedakan keadaan media sosial ini kemudian membedakan dengan media massa. Dalam hal pemberitaan ya, itu bahkan menjadi penyimbang. Kenapa? Karena kalau saya lihat ya belakangan ini, media-media massa kita banyak diikuti oleh ya segelintir pemuda-pemuda besar yang kemudian dekat dengan kekuasaan. Jadi kalau ada peristiwa apa yang kira mengganggu penguasa itu bisa saja tidak disiarkan di dalam media massa. Atau kalau disiarkan kecil porsinya gitu. Ya. Atau mungkin diambil dari sisi lainnya gitu. Tapi dengan keadaan media sosial, masyarakat jadi melek, oh ini loh kejadian sebenarnya gitu. Ya kayak kemarin lah gitu ya, ketika misalkan demo mahasiswa gitu kan.
Kalau kita nggak ada media sosial, mungkin kita nggak akan tahu seberapa hebohnya gitu ya. Karena media massa membuat hanya hal yang kecil gitu. Contoh gitu ya. Nah ini, globalisasi media memungkinkan informasi sekecil apapun yang di negara manapun bisa didapatkan. Informasi terjadi tidak dalam hitungan jam atau mereka kan saat itu juga. Real time kita bisa mengetahuinya. Lagi sekarang ini ya, dengan kehadiran televisi berbasis internet gitu ya, IPTV, internet apa tuh istilahnya, TV gitu ya. Itu juga bisa memungkinkan kita nonton dari TV dari manapun gitu ya. Nah, teman-teman yang mungkin menggunakan televisi sekarang gitu ya, kalau sudah tergabung dengan ada dongle WiFi misalkan ya, ada WiFi di rumah, itu teman-teman bisa menangkap siaran TV dari negara manapun gitu. Atau misalnya teman-teman menggunakan, sekarang kan eranya zaman TV satelit ya, TV satelit, TV digital. Yang TV-nya masih belum ada connect ke digital langsung, bisa menggunakan STB, set top box gitu ya. Nah, set top box itu yang mungkin kan televisi tidak menggunakan analog seperti biasa. Kalau televisi analog menggunakan terestrial kan, menggunakan pemancar gitu kan, kayak begitu. Tapi kalau digital langsung hubungannya ke satelit. Itulah kenapa siarannya menjadi lebih bening gitu, lebih bagus gitu. Di saya tuh pakai televisi digital tuh sampai 48 channel gitu ya, yang saya dapat di daerah saya gitu. Itu bermacam-macam gitu TV-nya. Nah itu kalau misalnya STB set box-nya kemudian saya kasihkan pakai dongle WiFi, misalkan ada WiFi yang ini, itu saya bisa menangkap siaran televisi manapun yang saya mau gitu. Itu kan ada menunya IPTV. Itu bisa saya ini gitu, terserah kita gitu. Itu kayak gitu dunia. Lanjutnya mengenai konsep media yang kemudian tadi secara global ini juga itu bisa dimanfaatkan untuk mengangkat hal-hal yang tadinya lokal menjadi menginternasional, menjadi sifatnya global gitu. Budaya lokal menjadi budaya yang global, dari adat istiadat, pakaian, tari, bahasa segala macam gitu. Itu bisa membudaya. Contohnya apa? Misalkan makanan gitu ya. Kalau ada survei tuh ya, makanan terenak apa? Rendang. Gitu ya. Makanan lokal kita dari Padang mendunia menjadi makanan enak nomor 1. Yang keduanya apa? Sate ayam. Itu menjadi makanan terenak kedua di seluruh dunia. Itu secara global. Orang sudah mengenal itu. Apalagi yang sudah membudaya lagi kalau kita pakaian batik misalkan. Dulu kan batik menjadi pakaian corak khas dari daerah Jawa aja gitu. Coba sekarang sudah berkembang secara nasional bahkan sudah internasional. Coba teman-teman searching deh, ada batik khas Vietnam, batik khas Thailand, batik khas Malaysia atau segala macam. Sudah membudaya. Itu sudah menjadi budaya global gitu. Dan itu menjadi berbagai negara gitu. Nah, konsepnya seperti itu. Jadi sederhananya adalah dunia sekarang itu sudah menjadi dunia yang digambarkan oleh McLuhan. Menjadi global village. Menjadi desa yang mendunia, menjadi global. Orang tidak lagi terbentur masalah sekat-sekat, masalah apa gitu. Kita bisa bicara kapanpun, apa dan dimanapun kita bisa berhubungan gitu ya. Dengan siapapun yang kita mau gitu ya. Kita bisa memilih segala macam. Itu di situ. Dan kita juga bisa memperoleh informasi apapun yang kita mau sesuai dengan passion kita misalkan. Nah itu keadaan dari global village, dari betapa media komunikasi itu menciptakan globalisasi. Gitu. Dengan media juga kita jadi tahu gitu ya, oh ada alat-alat seperti ini, ada alat seperti itu, ada alat seperti ini, kayak gitu. Kita jadi tahu, oh ada elektronik ini seperti sekarang. Gitu ya teman-teman. Oke. Sebelum saya mau ambil screenshot dulu nih materi ini.
Baik teman-teman, sebelum saya buka link pertanyaan, saya minta teman-teman silakan yang bisa membuka kameranya untuk saya ambil screenshot-nya. Baca teman-teman, silakan. Yang bisa. Ini ceweknya cuma indah doang ya. Oke, saya ambil ya screenshot-nya ya. 1, 2. Ini yang kelihatan paling cakep indah nih di sini. Karena yang lainnya laki-laki. Oke, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan nggak dari materi pada kita pada malam hari ini? Ada yang pertanyaan tidak? Ada? Ada yang bertanyakan? Nggak ada? Nggak ada juga nggak apa-apa sih. Nggak ada ya? Baik. Kalau nggak ada, kita akhiri perkuliahan kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Ya, semoga pertemuan pada malam ini ada manfaatnya buat kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.